Di sebuah desa tua di Jawa Barat, ada hutan lebat yang sejak dulu disebut orang sebagai hutan kolonial. Warga percaya bahwa hutan itu angker karena dulunya menjadi medan perang besar pada masa penjajahan. Banyak tentara Belanda yang gugur di sana. Sebagian mayatnya tidak pernah ditemukan, hanya dibiarkan membusuk di tanah. Konon, arwah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Orang tua di desa sering berkata, kalau sudah lewat sore, jangan sekali-kali masuk hutan itu. Di sana, dunia kita bercampur dengan dunia mereka. Tapi, seorang anak bernama Arga, berusia 12 tahun, tak pernah benar-benar percaya. Ia anak yang ceria, suka berpetualang, dan sering bermain ke kebun atau sawah tanpa takut apapun. Suatu sore, Arga melihat seekor kijang kecil melintas di tepi sawah. Tanpa berpikir panjang, ia mengejarnya. Semakin lama, langkahnya membawanya jauh ke dalam hutan. Pepohonan besar menjulang. Sinar matahari mulai redup. Saat ia berhenti, ia baru sadar jalan pulang sudah hilang. Arga mencoba berbalik, tetapi jalannya seakan berubah. Pohon-pohon yang tadi jarang, kini menjadi rapat ranting-ranting kering, seperti tangan mencakar, dan kabut tipis perlahan turun. Suara-suara aneh mulai terdengar. Derap langkah berat, seperti pasukan berjalan bersama. Bunyi logam beradu, seperti senjata berkarat yang terseret di tanah. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok tinggi berkulit pucat, berpakaian seragam usang tentara Belanda. Wajah mereka pucat pasi, sebagian dengan luka menganga, sebagian lagi tanpa mata. Mata yang masih utuh, hanya kosong, menatap tanpa jiwa. Salah satu dari mereka membawa bayonet berkarat, sementara lainnya memanggul senapan tua. Mereka berbaris pelan, langkahnya berat, seakan masih patroli di tanah yang pernah mereka kuasai. Kajemeta, ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah ditahan sesuatu. Tiba-tiba, salah satu roh itu mendekat, tangannya dingin menyentuh bahu Arga. Dari mulutnya, keluar suara parau, bercampur bahasa asing. Tetapi, ada kata yang Arga pahami, tawan. Ikut. Arga berusaha berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Ia ditarik menuju reruntuhan bangunan tua di dalam hutan barak peninggalan Belanda. Dindingnya rapuh, ditumbuhi lumut, dan bau karat bercampur tanah basah menusuk hidung. Di dalam barak itu, Arga melihat pemandangan menyeramkan. Bayangan anak-anak kecil, samar dan pucat, berdiri di sudut ruangan. Wajah mereka sedih, sebagian menangis tanpa suara. Mereka seperti anak-anak yang pernah hilang di hutan itu, tak pernah kembali ke desa. Roh-roh tentara itu menjaga mereka, seolah menjadikan anak-anak itu tawanan selamanya. Arga merasa tubuhnya semakin dingin. Pikirannya mulai kabur. Namun tiba-tiba, ia teringat pesan neneknya. Kalau kau tersesat, jangan panik. Ingat nama Allah, dan mereka takkan bisa menyentuhmu. Dengan tubuh gemetar, Arga menutup mata dan berbisik pelan doa yang dia hafal. Makin lama doa itu ia ulang, makin kuat suaranya. Sekejap, barak tua itu bergetar. Suara logam berkarat jatuh bersamaan. Kabut berputar kencang. Roh-roh tentara itu meraung kesakitan. Wajah mereka terdistorsi, seperti asap yang terbakar. Anak-anak bayangan itu menatap Arga. Lalu satu persatu, menghilang bagai kabut yang terurai. Arga terjatuh, pingsan di lantai barak. Ketika ia membuka mata, pagi sudah tiba. Ia tidak lagi berada di dalam barak, melainkan di tepi hutan, dekat sawah. Seakan-akan ia dipindahkan keluar begitu saja. Tubuhnya lemas, lengannya terasa sakit saat ia melihat ada bekas cengkeraman hitam, seperti tangan yang menempel di kulitnya. Bekas itu tidak hilang, meski dibersihkan, seakan menjadi tanda bahwa ia pernah menyentuh dunia gaib itu. Arga pulang ke rumah. Orang tuanya panik, karena semalaman ia tidak pulang, dan warga sudah hampir mencarinya ke dalam hutan. Sejak hari itu, Arga tidak lagi berani bermain jauh. Tapi setiap malam, dari jendela rumahnya, ia masih bisa melihat sesuatu jauh di tepi hutan. Bayangan tentara asing itu masih berbaris dalam kabut, langkahnya berat, seakan masih mengawasi. Mereka tidak
Belanda yang diambil dari cerita rakyat di Jawa Barat. Benar ataupun salah, kita ambil saja Hapes dan pelajarannya supaya selalu mempersiapkan bekalnya jika terjadi sesuatu